Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan nama dan peran. Saya Sifra Novia sebagai broker. Saya Alis Fadora Faika sebagai investor. Saya Fadla Ramadan sebagai emiten. Saya Amelia Yuneta sebagai Bapepa dan Bursa Efek. Pada suatu hari, ada satu orang investor yang mendatangi perusahaan broker karena ingin menanyakan terkait dengan saham atau pasar modal. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alis Fadora Faika. Saya ingin menanam saham di perusahaan, tapi saya masih awal tentang menanam investasi di suatu perusahaan. Bisakah Ibu menjelaskannya? Baik, di sini akan saya jelaskan. Bursa efek atau pasar modal adalah tempat di mana berdirinya antara permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu panjang dalam bentuk penjualan dan pemberian saham atau surat berharga lainnya. Lalu saham itu apa? Baik, saya akan jelaskan arti dari saham. Saham itu adalah suatu tanda bukti kepemilikan seseorang atau pihak, individu, perusahaan atau lembaga terhadap suatu perusahaan. Lalu apa keuntungannya jika saya mempunyai saham? Anda bisa mendapatkan dividen, capital gain atau kenaikan harga, hak kepemilikan dan suara di perusahaan. Lalu bagaimana cara saya berinvestasinya, Bu? Baik, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara berinvestasinya. Untuk berinvestasi di pasar modal, kamu hanya membuka rekening saham terlebih dahulu. Perusahaan sekuntas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang sudah terdaftar di BIE. Apakah ada batasan bunga dana dan bursa? Anda tidak perlu khawatir. Menurut Satuan Perdagangan Saham di Bursa Efek Satuan itu ada 500 lembar, misal seharga per lembar saham PT Wisata Kreasi Rp4, maka satuan itu harganya Rp2 juta. Bagaimana saya bisa melihat atau mengetahui harga saham di beberapa perusahaan? Baik, saya akan jelaskan Ibu. Anda bisa melihat di internet di website Bursa Efek atau media cetak. Apa saja risiko yang harus diperhatikan dalam menanam saham? Risiko yang perlu kamu perhatikan adalah risiko pasar seperti fluktuasi harga saham yang bisa naik atau turun. Selain itu ada risiko likuiditas yang artinya kamu mungkin kesulitan menjual saham kamu saat ingin dijual kembali. Kamu juga harus berhati-hati dengan risiko kecurangan atau penipuan dalam pasar modal ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu bagaimana dengan return atau keuntungan yang bisa kami dapatkan dari investasi di pasar modal? Baik, saya akan menjawab return atau keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari investasi di pasar modal. Tidak pasti karena bisa saja terjadi kenaikan harga atau penurunan harga saham. Namun secara umum investasi di pasar modal memiliki potensi keuntungannya lebih tinggi dibanding investasi di instrumen keuangan lain. Investasi di instrumen keuangan lain seperti deposito dan reksadana. Wah, sangat menarik. Kalau begitu, saya akan berinvestasi sebesar 50 juta. Baik, kalau begitu Ibu isi formulir dahulu, nanti saya akan urus. Tak lama kemudian, Sifra mencari di internet perusahaan yang sekiranya cocok dengan investor, lalu dia menemukan perusahaan PT Syahnaza Kreasi yang menurutnya cocok untuk investor dan keesokan harinya Amal mendatangi PT Syahnaza Kreasi. Pak, Waalaikumsalam Bu, ada yang bisa saya bantu? kemarin saya lihat di internet perusahaan Bapak ingin menjual saham. Apakah benar, Pak? Benar. Begini Pak, saya punya klien yang ingin menanamkan saham di perusahaan saya. Apakah bisa dan kalau boleh saya tahu harga per lembarnya? Jadi per lembarnya 3.000, satuannya 1.500. Baik, saya akan membeli 30. Baik Bu, jika Ibu ingin membeli 30, harganya akan menjadi 85 juta. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Setelah itu, Sifra menghubungi investor untuk datang ke kantornya lagi dan membicarakan mengenai investasi tersebut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Silakan duduk. Begini Ibu, ada perusahaan yang menjual sahamnya. Perusahaan ini sahamnya sangat baik. Apakah Ibu ingin berinvestasi di saham perusahaan ini? Oh begitu ya Bu. Ya, kami akan menginvestasikan masing-masing 50 juta. Bisakah Ibu? Tentu Bu. Perusahaan ini menjual sahamnya per lembar 3.000. Jadi kalau Ibu membeli sahamnya dengan investasi sebesar 50 juta, Ibu mendapatkan saham sebanyak 30, yaitu dengan nilai 45 juta. Sedangkan sisanya 5 juta akan dimasukkan ke pembukuan. Kalau begitu tolong proses dengan cepat ya Bu. Baik, saya akan segera memprosesnya. Keesokan harinya, Bapepa mendatangi perusahaan broker untuk memberi informasi tentang PT Syanasya Krasi yang ingin menjual sahamnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya dari Bapepal. Saya ingin memberikan informasi tentang keuangan dari PT Syanasya yang ingin menjual sahamnya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Setelah investor membeli saham di PT Syanasya, 1 bulan kemudian investor kembali mendatangi perusahaan broker karena mengalami kerugian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Baik, ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini, saya ingin melaporkan kerugian yang saya alami dalam membeli saham di perusahaan Syanasya Krasi saya, menanamkan saham di PT tersebut. Mengapa hanya saya mengalami kerugian? Begini Ibu, dalam menanam saham, Ibu bisa mengalami kerugian karena beberapa faktor seperti tidak memahami siklus dalam berinvestasi yang kurva pada saham bisa naik atau turun. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan mempelajarinya lebih lanjut. Sama-sama Ibu.